أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على صخرة السماء في ليالي السود أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت ذرع وعوراق عود وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat baik kepada diri pribadi maupun kepada kita semua untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan di dalam Al-Qur'an agar kita terus bertakwa, sehingga Allah mengingatkan lebih dari 50 kali kata bertakwalah kepada Allah. Begitu banyaknya perintah takwa dalam Al-Quran mengisyaratkan kepada kita bahwa takwa itu begitu penting, dan kita tidak mungkin bahagia tanpa ada takwa dalam diri dan kehidupan kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Derap kaki langkah kita ke masjid Raudhah yang kita cintai ini dihitung pahala. Ketika kita pergi berangkat kerja tadi pagi dihitung pahala. Bahkan ketika kita terlelap pun dihitung pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berharap kita tetap dalam istiqamah mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya mentauladani akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Dan tentunya juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita, tidak memanggil kita kecuali kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 hingga 189 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'
wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dalam firman Allah ini Allah mengajak seluruh manusia, tidak hanya orang yang beriman tapi setiap manusia. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Carilah harta, carilah makananmu, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan juga yang baik. Kata halal di sini mengandung dua pengertian. Ada yang halal karena cara memperolehnya, ada yang halal karena zatnya memang halal. Kalau dalam usul fikih itu ada halal li zatihi, ada halal li ghairihi. Kedua-duanya ini harus ada, barulah dikatakan barang itu menjadi barang yang halal. Zatnya halal dan cara memperolehnya halal. Lanjut ayat ini adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah mengingatkan kepada kita, jangan ikuti setan. Jangan ikuti hawa nafsu yang dipengaruhi oleh setan, karena setan itu musuh yang nyata. Menjadi renungan bagi kita saat ini. Mungkin umat Islam di Indonesia tidak perlu diajari bagaimana makanan halal tentang zatnya, terutama untuk yang mengandung unsur babi. Mungkin kita sudah terbiasa dari orang-orang tua kita dulu untuk menghindari yang namanya makanan haram dari sisi zatnya. Bahwa babi, bahwa anjing, bahwa bangkai itu adalah najis dan haram. Tetapi kita sering lupa bahwa halal itu juga dengan cara memperolehnya. Jadi renungan kita bersama, apakah yang kita cari dan yang kita bawa ke rumah kemudian dimakan oleh keluarga kita, apakah itu sudah halal dari segi memperolehnya? Apakah harta yang kita bawa ke rumah itu sebenarnya bukan hak kita? Dan Allah juga mengingatkan terus. Misalnya juga dalam surat Al-Baqarah Allah katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas wa antum ta'lamun. Allah mengingatkan kepada kita, jangan kamu makan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan hartamu dengan cara yang batil. Jangan pernah mencari harta dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, untuk kamu dapat memakan harta kawanmu, harta rekanmu dengan yang batil, kamu ajukan kepada hakim sehingga kamu mendapat legalitas bahwa harta itu menjadi milikmu. Dengan kecerdasan kita, kita memakan harta orang dan itu dilegalkan oleh hakim. Padahal kita tahu bahwa yang kita makan itu bukan hak kita. Litakulu fariqan min amwalin nas wa antum ta'lamun. Kita tahu yang kita makan, yang kita bawa pulang itu bukan hak kita.
Walaupun secara prosedur sudah kita tempuh, tapi sekali lagi tidak menghalalkan. Putusan hakim, legalitas hakim tidak menghalalkan. Seandainya kita tahu bahwa itu adalah bukan milik kita. Dan Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga Allah mengingatkan untuk tidak memakan uang riba. Ini juga cara memperoleh kita. Silahkan cari rizki sebanyak-banyaknya, tapi jangan makan harta orang. Jangan mencari rizki dengan cara riba. Jangan menipu orang. Jangan menzalimi orang lain. Bahkan ketika bicara riba, Allah dengan sangat luar biasa mengingatkan kita untuk menghindari. Bahkan kalau kamu tetap ngotot untuk makan riba, bersiaplah berperang dengan Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, dosa riba itu yang paling kecil adalah seperti bersetubuh dengan ibu kandung kita sendiri. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu kerjanya memang menyuruh kita jahat. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya. Syaitan itu selalu menyuruh kita untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan fahsya, perbuatan keji. Mengajari kita yang tidak pernah diajarkan. Mengajarkan kita yang tidak benar. Dan itu memang janji setan. Semua kita akan digoda setan. Dan cara yang paling mudah menghindari godaan setan adalah menjadilah orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas. Ketika kita datang ke masjid ini, ikhlaskanlah niat kita lillahi ta'ala. Kita mencari rezeki, niatkanlah lillahi ta'ala. Selalu libatkan Allah dalam usaha kita mencari rezeki kita. Selalu libatkan Allah dalam benda apapun. Bahkan Allah pun mengajarkan kita untuk selalu mengawali kerjaan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang mukhlasun, orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencari nafkah, niatkanlah lillahi ta'ala, sehingga tidak ada gunanya kita membawa pulang harta yang bukan hak kita. Seakan-akan kita mau mengatakan kepada Allah bahwa bukanlah Allah yang memberi rezeki. Padahal salah satu yang perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentang rizki. Allah telah menjamin rizki kita. Maka jangan terlalu khawatir dengan rizki. Memang beberapa kali dalam Al-Quran disampaikan Allah, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizki. Allah memang melebihkan yang satu dengan yang lain dalam hal rizki. Rizki kita memang berbeda-beda, tapi ingat, kita tidak perlu iri dengan rizki orang, karena sang pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan mencari rizki yang halal, karena hanya rizki yang halal yang bisa membawa kepada keberkahan dalam kehidupan ini. Rizki yang halal yang hanya bisa membawa keberkahan dalam kehidupan ini. Silahkan kita cari. Bekerja, silahkan bekerja. Dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bekerjalah dengan ikhlas.
Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Silahkan kita coba, kita belajar bersama. Setiap langkah kaki kita mencari rezeki, niatkan lillahi ta'ala. Setiap kita mau bekerja, niatkan lillahi ta'ala. Bukan hanya ketika ke masjid kita lillahi ta'ala, tapi juga kemanapun kita pergi, kita belajar terus agar kita niatkan lillahi ta'ala. Karena memang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita telah berjanji kepada Allah, salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala. Maka mulailah saudaraku, kita sama-sama belajar, sama-sama terus melatih diri kita agar benar-benar ketika kita dalam sholat membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya, benar-benar hidup dan mati kita niatkan lillahi ta'ala. Kalau sudah ini bisa terlaksana, maka tidak mungkin kita mau memakan harta orang lain. Kita tidak akan mau memakan harta yang bukan hak kita. Kita tidak akan mau mengambil hak orang lain. Ketika kita menjadi pejabat, kita tidak mungkin akan korupsi. Toh, haja pun kita hanya bisa makan sepiring. Tidak bisa kita makan lebih dari itu. Banyak pun mobil kita, toh yang bisa kita kendarai hanya satu. Besar pun rumah kita, toh yang kita tiduri juga ukuran kasur saja. Banyak pun harta kita, toh ketika kita wafat nanti yang kita pakai hanya kain kafan. Besar pun tanah kita, pada akhirnya tidak lebih yang kita pakai untuk kuburan kita hanya 2 meter kurang lebih. Jadilah mulailah saya sekarang pelan-pelan kita sadari bahwa hidup kita ini adalah sementara. Dan kita tidak tahu kapan akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan harta kita yang kita cari itu menjadi pelindung kita, bukan malah itu yang mencelakai kita. Jadikan harta itu menjadi pelindung kita, bukan menjadi mencelakai kita. Dengan cara apa? Infakkan sedekah itu. Keluarkan sedekahnya. Tapi ingat, sebelum kita keluarkan sedekahnya, yang jauh lebih penting dari sedekah adalah bagaimana kita memperoleh harta tersebut. Itu jauh lebih penting. Karena kalau hartanya tidak halal, kita sedekahkan pun tentu tidak menjadi kebaikan bagi kita. Karena barangnya adalah barang yang haram. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makanan halal itu menjadi penting? Karena memang di situ ada keberkahan. Dan ingatlah bahwa Rasulullah SAW mengancam bahwa kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih layak untuk membakarnya. Maka saudaraku, berhati-hatilah. Karena khusus harta, Allah menanyakannya 2 kali pertanyaan harta. Yang pertama adalah dari mana kita peroleh? Dari mana kita peroleh harta ini? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Baru kemudian, kemana harta itu kita pergunakan? Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini
bisa menjadi introspeksi bagi kita, bisa memicu keimanan kita agar sedikit bertambah keinginan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu